Bro, kurangin. Jadi bro, antum tidak dianggap kalau nggak ada langsung apa? Ibu dan Bapak, mohon perhatiannya sebentar. Acara ini akan di-shoot, diambil videonya oleh anak-anak kita smoking. Mohon selama mengikuti kegiatan ini tidak ribut gitu ya, tidak berbincang-bincang yang bisa mengganggu kegiatan ini. Sekali lagi mohon perhatiannya kepada seluruhnya Ibu dan Bapak bahwa kegiatan hari ini diambil videonya untuk dilaporkan. Mohon untuk tidak berbincang yang dapat mengganggu kegiatan hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Kota Sukabumi, Bapak Y. Budiman, SPD MMPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf, para koordinator bidang, dan yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan berbagi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 SMA Negeri 3 Kota Sukabumi, Kamis 27 Oktober 2022. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pemerintah melalui Kemendikbudristek meluncurkan program guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, dan lain-lain. Alhamdulillah, sekolah kita SMA Negeri 3 Kota Sukabumi sudah termasuk sekolah penggerak. Di organisasi penggerak ada teman kita Pak Anang, dan ada beberapa teman kita juga yang terlibat dan masuk seleksi calon guru penggerak. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Dan keempat, diseminasi budaya positif. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk keberkahan dan kelancaran acara siang ini, marilah kita membukanya bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selanjutnya sambutan dari Kepala SMA Negeri 3 Kota Sukabumi kepada Bapak Y. Budiman SPD MMPD, disilakan. Terima kasih Ibu Pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Koordinator Bidang, Bapak Ibu Guru, khusus Bapak Ibu peserta guru penggerak angkatan ke-6, yaitu Ibu Ati dengan Pak Junet, yang saya banggakan dan sama-sama kita hormati. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti diseminasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-6 ini. Seperti kita ketahui bahwa sudah merupakan suatu program nasional di mana Kementerian Pendidikan Pusat itu secara perlahan untuk mengubah atau menyesuaikan kurikulum yang sudah sampai saat ini berlaku hampir 10 tahun. Dulu ketika kita memulai kurikulum K13 atau disebut dengan Kurtilas di tahun 2013. Nah, sekarang mungkin hanya tinggal beberapa bulan lagi kita akan menginjak di tahun 2023, hampir 10 tahun. Memang masanya satu periode dari kurikulum itu minimal 10 tahun, dan setelah itu harus diadaptasi dan diakomodasi sesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, saat ini sudah hampir lebih dari 2 tahun bahwasanya Kementerian Pendidikan ini menggulirkan guru penggerak. Lalu setelah itu menggulirkan juga sekolah penggerak. Dan sekarang adalah tahun yang ketiga, dan kita SMA Negeri 3 ini merupakan sekolah penggerak angkatan kedua dan memiliki guru penggerak angkatan ke-6. Sebetulnya kita sudah agak terlambat kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain.
Nah, tetapi barangkali bukan berarti suatu alasan kita untuk menunda percepatan kegiatan guru penggerak ini. Dan alhamdulillah pada hari ini teman-teman kita yang Bapak Ibu tahu sendiri perjalanannya seperti apa untuk menjadi guru penggerak ini. Mulai dari tes, kemudian ya tes esai, kemudian tes wawancara, kemudian lagi best practice dan sebagainya. Itu memerlukan energi, tenaga, dan juga tentu saja waktu. Nah, oleh karena itu saya memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya, yang setinggi-tingginya kepada teman-teman kita yang saat ini sedang berjuang untuk bisa lulus menjadi guru penggerak. Nah, kita tentu memiliki kewajiban moral untuk bisa mendukung apa yang dilaksanakan oleh teman-teman kita. Dan ini satu hal yang memang harus kita lalui. Nanti saya berharap banyak lagi Bapak Ibu guru yang memiliki semangat kuat untuk menjadi guru penggerak. Saya dorong untuk itu, sebab tidak menutup kemungkinan bahwa segala sesuatunya nanti dikait-kaitan dengan guru penggerak atau sekolah penggerak. Salah satu contohnya adalah sekarang saja sulit bagi kita atau bagi KCD wilayah 5 untuk menentukan siapa dan kemana dalam rotasi kepala sekolah. Kenapa? Karena ada banyak kepala sekolah yang tidak menjadi kepala sekolah penggerak. Di Kota Madia saja hanya 3 kepala sekolah penggerak, 4 mungkin ya, 1 belum. Kemudian di kabupaten apalagi lebih banyak. Nah, kita tentu saja sebagai sekolah yang merupakan sekolah terfavorit di KCD wilayah 5 harus mengejar target untuk mencapai lebih banyak lagi guru. Di samping guru penggerak juga ada guru praktik, ya, pengajar praktik seperti yang sekarang sedang Bu Hajah Eri laksanakan. Nah, itu juga bagian dari program penggerak. Bapak dan Ibu, bagi kita tentu merupakan satu kewajiban, bagi kita suatu tuntutan. Karena kita tidak harus dalam hal ini harus up to date, harus mengikuti perkembangan zaman. Sebagai guru milenial tentu harus paham beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Seperti tadi kita dituntut ASN dan P3K untuk melaksanakan pengisian kinerja, kemudian untuk pengisian siap jabat. Memang ini di awal-awal berat, tapi kalau sudah terbiasa itu akan menjadi lebih ringan lagi. Nah, pada saat ini yang nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber kita ini, Ibu Ati dan Pak Junaid, itu adalah apa yang disebut dengan budaya positif. Kemarin secara online kami sudah ikut melaksanakan kegiatan ini, di mana ada beberapa perlakuan dari Bapak Ibu guru yang saat ini sudah mulai bergeser. Ya, kalau misalnya dulu tidak diatur bahwa ya yang penting mah guru siswa gitu kan. Kalau siswa diberikan, kalau siswa itu berprestasi kita berikan reward. Kalau siswa itu misalnya melanggar aturan kita berikan punishment. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Ya, karena semakin ilmu pengetahuan berkembang, semakin banyak cara kita untuk memberikan reward atau punishment kepada siswa, terutama dalam perbaikan kalau siswa itu berbuat suatu kesalahan. Nah, di sini tentu ada cara-cara tertentu, cara-cara yang sebetulnya itu akan lebih berdampak kepada siswa daripada kita hanya sekedar untuk memberikan nasihat atau daripada sekedar kita untuk memberikan contoh.
Nah, di mana cara-cara tersebut nanti akan dibongkar oleh kedua narasumber ini. Dan oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya selaku pimpinan di sekolah ini sangat mendukung apa yang Bapak Ibu akan laksanakan. Dukungan itu bukan tidak hanya sekadar dorongan semangat, tapi kami juga menyediakan segala sesuatunya. Saya merasa ketika dulu harus melaksanakan best practice seperti ini, ya. Jadi ketika melaksanakan best practice untuk jadi kepala sekolah itu saya harus melaksanakan kegiatan seperti ini. Nah, ketika itu pengalaman saya mendapat dukungan yang luar biasa dari pimpinan ketika itu, dan sampai saya mendapat lulus dari kepala sekolah itu tidak beberapa kali, hanya satu kali. Nah, ini pun akan kita sebarkan atau kita tebarkan kepada yang lain. Apapun yang Bapak Ibu perlukan demi kelangsungan atau demi kemajuan sekolah ini, mari kita sama-sama dukung. Nah, oleh karena itu, dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini tentu suatu kebanggaan dan satu kehormatan, baik itu bagi narasumber ataupun bagi saya sendiri. Kenapa? Karena ini kelihatan kompaknya, bahwa betul-betul eksistensi SMA 3 guru-gurunya memang luar biasa. Satu sama lain merasa satu keluarga, saling mendukung, saling menghormati, kemudian saling memberikan semangat. Terima kasih. Saya tidak lama-lama di sini karena sudah ditunggu oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saat ini akan rapat MKS di ruang kerja saya, dan saya mengucapkan selamat mengikuti desiminasi ini. Mudah-mudahan kita dengan adanya desiminasi ini mendapatkan tambahan ilmu. Kemudian apa yang kita laksanakan selalu mendapat perlindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, desiminasi calon guru penggerak angkatan ke-6 pada hari ini pukul 1.53 saya nyatakan dibuka. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf, setelah pidato ini saya izin untuk meninggalkan ruangan karena sudah ditunggu oleh teman-teman MKKS. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, agar mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja kepada pemateri yang kedua, yaitu Ibu Ati Sitiningsih MPD. Materi yang akan beliau sampaikan yaitu aksi nyata guru berbagi modul 1.4 budaya positif penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Rika sudah memberikan waktunya. Terima kasih yang terhormat tadi Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas waktu dan segala dukungannya yang sudah diberikan kepada kami. Kemudian saya yang terhormat juga Bapak dan Ibu Wakasek beserta Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah memberikan dukungannya kepada kami, memberikan waktunya, kemudian tempatnya juga untuk kami bisa melakukan aksi berbagi. Kami di sini bukan menggurui, tetapi di sini kita akan berbagi sedikit pengalaman yang sudah kami peroleh sebelumnya dari pendidikan guru penggerak, tepatnya di modul 1.4. Modul 1.4 ini membahas mengenai budaya positif. Bagaimana budaya positif itu diterapkan di lingkungan sekolah. Kita sebagai guru ini harus bagaimana dan lain sebagainya. Namun sebelumnya mungkin kita coba akan senam dulu yuk. Mohon izin Bu Elsa, saya memimpin senam. Tapi senam di sini ada senam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sebentar ya. Kita bisa kembali angkat dulu nilai.
dengan Pak Junaidi SPD. Terima kasih tadi sudah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat juga kita sharing. Kemudian saya di sini ada fasilitator kelas saya yang selalu memantau gerak langkah saya di sini saat mempraktekkan keilmuan-keilmuan yang sudah kami dapatkan. Ini yang pertama adalah fasilitator saya itu Bapak Edi Rahno. Dia dari Provinsi Jawa Tengah sebagai alat pekerjaan utamanya pengawas SD. Kemudian yang kedua di sini pengajar praktik saya di sini adalah Bapak Andi Samsudin Yompa. Beliau guru SMP Negeri 2 Kota Sukabumi. Beliau yang selalu memantau saya ya dalam setiap pengerjaan tugas, kemudian dalam melaksanakan praktik-praktik yang memang sudah ditentukan harus dilaksanakan. Mungkin nanti Bu Hajairi akan seperti beliau seperti itu. Dan ini adalah saya calon angkatan 6. Oke, sebelum menuju ke materi selanjutnya, kita nonton video dulu ya. Sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dari mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang bukan kebohongan. Kayla, sini dong. Baik, mohon maaf Ibu dan Bapak, rupanya ini masih loading. Jadi di laptop sudah menyala, tapi sampai ke Ibu dan Bapaknya masih diam di tempat ya. Mohon maaf ya Ibu, Bapak, mohon ditunggu dulu sebentar. Pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan?
lambat dan malam kemarin saya nggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Jangan kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kamu semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat. Karena rumahku dalam berjalan. Kami sekarang saya di rumah sakit. Sebelum saya sekolah. Selamat bersekolah. Karena kami tak rumah sakit. Kalau makannya memasak. Baru saya sekolah. Hari ketiga kemarin saya tak pergi sekolah. Bapak ini harus disiplin. Bapak kalian tak masuk sekolah hari ini. Pikiran kalian semua melepati kak. Lepaskan Pak. Lempar nih. Lempar nih. Lempar. Pikiran kita harus. Ya mungkin intinya seperti itu Bapak Ibu, kita barusan menyaksikan tayangan sebuah video di mana di dalam video itu mungkin Bapak Ibu yang sudah menyaksikannya dari awal, kira-kira itu apakah ada yang salah kah, atau misalnya mungkin ada yang memberikan tanggapan dulu sebentar. Siapa boleh? Pak Dharma boleh, silakan. Tabayun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber telah kami mengkaji dan menghayati dari tayangan di depan. Ternyata memang kita sebagai guru ya harus banyak tabayun ketika ada memutuskan suatu bentuk masalah ataupun tindakan terhadap siswa itu sendiri. Pada hakikatnya kita harus ditanya dengan benar-benar pertanyaan yang sangat luar biasa agar tidak salah paham, seperti hanya barusan ya teman-temannya juga mencaci gurunya apalagi dan sebagainya, karena mungkin kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Untuk itu ini contoh bagi kita, jangan sampai ketika kita menjadi guru justru menindak anak ya sembrono dalam artian itu. Mungkin terima kasih buat. Terima kasih Pak Dharma. Mungkin yang lainnya ada yang memberikan tanggapan lagi? Oke, ya udah simpan aja tanggapannya buat nanti ya. Sebetulnya dari video tadi ada banyak teori yang bisa kita ungkapkan di sana. Sebelum nanti kita jawab, seharusnya guru itu harus seperti apa sih idealnya? Kemudian bagaimana cara menghadapi masalah-masalah, contohnya seperti yang tadi ada di dalam tayangan. Oke. Wow.
sumbang. Barang-barang buat. Yang aja. Mama kita. Baik, sebenarnya di dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh murid kita, itu salah satunya harus kita bisa berusaha dulu memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau misalnya nanti akan kita kemukakan di sini akan dibahas adalah mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang tentu saja juga akan menjadi kebutuhan dasar murid. Apabila kelima kebutuhan dasar murid itu bisa terpenuhi, maka pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar. Di antaranya di sini yang pertama adalah kasih sayang atau bertahan hidup dulu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana murid itu bisa mempertahankan hidupnya, bagaimana kehidupannya, latar belakangnya, apakah sandang pangan papannya terpenuhi. Kalau misalnya di rumahnya sedang terjadi sesuatu, rumahnya kebanjiran atau terjadi sesuatu dengan mungkin makanan dia yang kurang, lapar dalam tanda kutip seperti itu, maka murid tidak bisa belajar dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima atau dihargai dalam suatu kelompok itu juga termasuk pada jenis kebutuhan dasar. Maksudnya di sini adalah seperti yang di dalam video tadi, anak tersebut tadi Kayla dia membutuhkan kasih sayang dan perlu penerimaan di kelompoknya, di kelasnya. Kalau kita lihat tadi sepertinya Kayla itu seorang diri, ya sampai-sampai beberapa hari tidak sekolah dan sampai ibunya meninggal pun sepertinya tidak ada yang tahu di kelas itu. Nah ini mungkin hal yang miris sekali, insya Allah tidak ada hal itu terjadi di sekolah kita, tetapi ini terjadi di negara sebelah sana, seperti itu. Nah kalau misalnya ada kasih sayang yang tercipta di kelas dengan sesama, ya, kemudian juga ada kasih sayang antara guru dengan siswa, ada kedekatan, maka itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada nama Kayla yang lainnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini adalah ada kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan yang ketiga itu adalah kebutuhan kebebasan. Artinya di sini murid menginginkan adanya kebebasan. Kebebasan di sini bukan arti sebebas-bebasnya untuk bertindak, tetapi bebas untuk diberikan pilihan. Jadi murid itu di dalam kelas biarkanlah dia berbahagia, biarlah memperoleh kesenangannya, seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan nasional. Salah satunya adalah menuntun murid supaya mencapai kebahagiaan dan kesenangan yang setinggi-tingginya, sehingga bisa hidup dengan menjalani kehidupannya dengan baik, dengan mencapai budi pekerti baik di dalam kehidupannya dalam sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini digarisbawahi kebahagiaan dan kesenangan. Artinya kita di dalam memberikan pembelajaran ataupun pendidikan kepada anak di sekolah, yang paling utamanya adalah mengajak mereka untuk bersenang-senang di kelas, untuk berbahagia. Kalaupun nanti mereka harus mengerjakan tugas, kerjakanlah tugas itu dengan sebahagia mungkin, dengan sesenang mungkin. Tidak ada tuntutan-tuntutan yang memang akan menyebabkan murid kita itu menjadi tertekan. Nanti kita nyambung dengan hukuman, restitusi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi dari mana dasarnya supaya kita bisa mengajak murid supaya berbahagia atau senang? Di antaranya tadi sudah dibahas oleh Pak Jun mengenai keyakinan kelas. Dibuat dulu keyakinan kelasnya berupa kesepakatan yang biasanya dibuat oleh wali kelas di awal tahun pelajaran. Atau mungkin kalau guru mata pelajaran pun bisa membuat kesepakatan. Kalau saya dulu biasanya membuat kontrak belajar. Jadi pada awal pembelajaran hari pertama biasanya saya membuat kontrak belajar dengan siswa. Nih, kebiasaan ibu seperti ini dan begini dan seperti ini, bagaimana? Apakah setuju atau tidak? Ditawarkan. Kemudian bagaimana dengan penawaran dari kalian? Ada nggak mereka mengajukan suatu tindakan atau suatu keinginan yang akan disepakati secara bersama di dalam kelas itu, sehingga nanti pada saat terjadi suatu pelanggaran tentu saja kita dengan mudah akan bisa mengajak murid tersebut untuk melaksanakan yang namanya restitusi. Mungkin nanti restitusi selanjutnya kita bahas ya.
kepercayaan. Buat aja sih. Oke, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan mengenai penguasaannya. Artinya di sini adalah bahwa murid juga membutuhkan dia itu adanya diterima di kelompoknya, kemudian juga ingin merasa diakui mengenai apa yang dia miliki, potensi-potensi yang dimiliki oleh murid tersebut ingin diakui, ya, ingin teman-temannya tahu, ingin gurunya tahu bahwa saya bisa apa. Nah, di sini tentu saja termasuk dari apa yang harus dilakukan oleh guru dalam Merdeka Belajar itu adalah menggali potensi murid. Sekecil apapun potensi yang dimiliki oleh murid itu harus tergali supaya mereka bisa menjadi seseorang yang mereka inginkan. Kita tidak bisa semuanya misalnya anak IPS semuanya beranggapan bahwa semua akan belajar ekonomi, semua akan belajar akuntansi. Tidak seperti itu juga. Apalagi anak IPA misalnya, dia pasti akan bergelut dengan IPA, tidak juga. Dalam masa depannya mungkin tidak dengan IPA, tidak dengan IPS. Nah, sehingga salah satu cara yang bisa dilakukan di sekolah tentu saja bagaimana menggali potensi mereka diantara dengan ekskul. Dan kita juga sebagai guru di kelas mungkin memberikan ruang kepada mereka untuk bisa mengembangkan potensinya. Jadi gimana caranya supaya mereka bisa, ya intinya berbahagia lah. Itu titipan dari Ki Hajar Dewantara yang kemudian disampaikan kepada Menteri Nadiem Makarim, bahwa titip bahwa anak-anak itu supaya merasakan kesenangan dan kenyamanannya pada saat belajar di sekolah. Sekolah ini sebagai taman bermain, sebagai taman, jadi kodrat anak itu adalah bermain. Saat mereka diajak untuk bermain, tentu saja akan sangat senang dan itu berada di dalam dunianya. Jadi apapun yang kita sampaikan kepada mereka itu akan sampai dengan tidak usah ada tekanan. Tapi anak sudah merasa senang aja, enjoy, menikmati saat melaksanakan pembelajaran. Nah itu ya, jadi terkait dengan kasus tadi, yang pertama adalah berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Apabila kebutuhan dasar anak itu bisa kita penuhi, tentu saja akan ada keterikatan, akan ada keterkaitan antara kita sebagai guru dengan murid. Nah ini pun nyambung dengan yang kedua, teori yang kedua yang akan dikemukakan mengenai 5 posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru di sini yang bisa diterapkan. Mungkin kita juga bisa bercermin kita selama ini sebagai apa ya. Yang pertama di sini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalau kita lihat dari video yang tadi, sepertinya guru tadi berposisi sebagai penghukum ya. Karena yang pertama mungkin kita tidak tahu apakah ada kesepakatan sebelumnya yang disepakati bersama. Tapi yang kita baca, kita tonton dari video tersebut, kesepakatan tersebut datang dari guru satu pihak ya, dan muridnya tinggal terima aja, nah, seperti itu ya. Jadi posisi penghukum itu biasanya dia sepihak, artinya tidak mau tahu mengenai pihak lainnya apakah mau menerima atau tidak terhadap peraturan yang sudah dia tetapkan. Itu posisi penghukum. Biasanya kalau di dalam posisi penghukum tersebut, siswa akan merasakan dia sakit hatinya agak lama, akan berbekas dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita guru menghukum murid ya. Ya, kemudian yang kedua tentu saja akan berdampak pada apresiasi murid terhadap mata pelajaran ataupun terhadap subjeknya, terhadap gurunya. Jadi mungkin murid jadi tidak suka dengan guru A, murid jadi tidak suka dengan pelajaran B, itu sangat berbekas di hatinya. Kemudian yang kedua, ada posisi guru sebagai teman. Kalau posisi guru sebagai teman, maka guru akan berada masuk ke dunia anak. Kalau guru SD masuk ke dunia anaknya ikutan bermain gitu.
Kalau kita guru SMA berarti masuk ke dunia anak, ikutan kepada bagaimana mereka, biasanya anak SMA ingin curhat gitu. Bagaimana kita bisa mendekati mereka, kemudian mengikuti apa yang mereka inginkan, ya, menerima curhatan mereka, itu dalam posisi guru sebagai teman. Nah, cuma di sini ada resikonya, ada resiko atau dampak negatif yang bisa ditimbulkan kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Di antaranya adalah kalau misalnya sebagai teman itu dalam artian murid akan terus tergantung kepada guru, karena guru akan menyampaikan begini, boleh nak, kamu ada masalah apa, ibu bantu atau bapak bantu, seperti itu. Pada suatu saat kalau gurunya tidak siap atau mungkin dengan karena sesuatu hal tidak bisa membantu anak tersebut, maka anak tersebut akan merasa marah. Jadi karena katanya teman, katanya mau bantu, tapi kalau sekarang nggak bantu, itu mereka akan kecewa, gitu, seperti itu. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini guru hanya memberikan kesepakatan awal, ya, misalnya gini, besok harus dikerjakan ya pelajaran akuntansi, nanti akan ibu periksa pagi-pagi. Kemudian pada saat pagi-pagi ternyata disuruh dikumpulkan ada seorang anak yang tidak mengerjakan. Nah, akhirnya di sini kita akan bertanya, oh kamu kenapa tidak mengerjakan? Oh iya bu, saya lupa. Oke, kamu tahu kan konsekuensinya? Kemarin kita udah ada kesepakatan. Iya bu, konsekuensinya pada jam istirahat saya tidak akan keluar, tapi saya harus mengerjakannya di sini. Nah, di sini posisi guru hanya memantau kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Benar nggak sih anak ini ikut mengikuti aturan sebelumnya, kan seperti itu, dipantau. Pada saat istirahat, benar nggak dia ngerjain tugasnya? Sampai selesai mengerjakan tugas, yang pada akhirnya kemudian dinilai oleh gurunya. Itu posisi sebagai pemantau. Nah, kemudian yang keempat. Ini posisi pemantau ya. Di sini dalam posisi pemantau di sini murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar kesepakatan bersama. Nah, kemudian sebelum yang kelima tadi ada posisi merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Ada guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi pada saat murid melakukan suatu kesalahan, guru akan bilang begini, nah, saya kecewa loh kamu melakukan itu. Bukannya dulu kita pernah sepakat bahwa kamu tidak boleh ABCD. Nah, dengan kita melontarkan pertanyaan seperti itu, maka murid akan merasa kecewa. Bukan gurunya saja yang kecewa, tapi muridnya kecewa dan dia merasa bersalah. Akan menimbulkan rasa bersalah pada murid. Dan rasa bersalah itu bisa mengeluarkan murid dari kelompoknya. Murid akan merasa malu ketemu lagi dengan gurunya. Itu posisi guru kalau dia sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi jangan sampai, wah, ibu benar-benar kecewa dengan kamu. Bukankah kemarin kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya? Itu mungkin posisi yang kurang baik. Kalau sekarang kita ada yang lebih baik lagi ya, mengenai yang terakhir. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah, nah, sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer di sini, di mana posisi guru akan selalu melakukan kesepakatan bersama dengan murid. Setiap apapun yang akan dilakukan selalu bertanya dulu kepada muridnya. Nah, kemudian di sini sebagai posisi manajer, murid akan diajak untuk menganalisis kebutuhannya. Kemudian di sini contoh kata-katanya ya, apa yang kita yakini ya katanya. Misalnya kan sebelumnya sudah ada keyakinan kelas dulu, kemudian pada saat murid melakukan suatu kesalahan, nanti akan ditanya, kamu ingat nggak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Mungkin murid akan bertanya, oh iya bu, saya ingat. Kemudian langkah selanjutnya, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu apakah salah atau tidak? Kita kembalikan kepada murid untuk menganalisisnya sendiri. Nanti mungkin murid akan menjawab begini, oh ya bu, saya sudah melakukan kesalahan. Nah, dia sudah mulai menyadari dirinya bahwa dia salah. Nah, kemudian selanjutnya di sini, nah ada pertanyaan lanjutnya begini,
Jika kamu meyakini bahwa kamu itu sudah merasa bersalah, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, itu tawaran. Jadi kita tidak memberikan pilihan, tapi memberikan tawaran kepada anak tersebut. Bersedia nggak untuk memperbaikinya? Nanti murid akan menjawab, harapannya, ya Bu, saya bersedia untuk memperbaikinya. Pertanyaan selanjutnya, kalau kamu sudah berhasil memperbaiki kesalahan ini, kamu akan menjadi orang seperti apa coba? Mungkin murid akan jawab, ya Bu, kalau saya berani, saya bisa memperbaiki kesalahan ini, maka saya akan menjadi orang yang kuat, saya menjadi orang yang bersabar, dan lain sebagainya. Sehingga menggali ya kemampuan inner beauty diri murid tersebut tergali oleh dirinya sendiri. Tugas kita hanya sebagai fasilitator yang bisa mengarahkan mereka, bukan mengarahkannya, mengajak mereka untuk menggali, sehingga begitu selesai permasalahan, maka murid akan memiliki karakter yang lebih kuat. Murid akan, dia benar-benar, oh ya, saya sudah bertanggung jawab nih. Nah, sehingga dia bisa kembali kepada kelompoknya dengan percaya diri yang sangat tinggi. Nah, itu posisi sebagai manajer. Tentu saja dari kelima posisi kontrol guru itu yang diharapkan ini adalah kita bisa berposisi sebagai manajer, tidak lagi sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian lagi buat juga sebagai teman itu bagus, tapi tadi ada dampak negatifnya, gitu ya. Dan yang paling bagus adalah sebagai manajer, oke? Nah, ini bagaimana cara menerapkan disiplin di sekolah. Tadi sudah dibahas sedikit. Ada yang namanya hukuman, ada juga yang namanya konsekuensi. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, di sini kita lihat kalau hukuman itu boleh dikatakan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk menegakkan disiplin, tetapi disiplin saja. Nah, sementara beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini merupakan suatu cara yang bisa dilakukan untuk menegakkan disiplin positif. Nah, itu dari atasnya sudah berbeda. Kemudian di sini, ini bukan menurut saya juga dari instruktur dan juga ada teorinya. Di sini dikatakan bahwa hukuman itu merupakan suatu identitas yang gagal. Sementara konsekuensi itu masuk pada kategori identitas yang sukses. Tapi nanti ada di atas konsekuensi yang lebih baik lagi, itu nanti ada. Nah, kemudian apa dong kalau gitu yang disebut dengan hukuman? Hukuman ini merupakan tindakan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau masalah yang dihadapi. Seperti tadi, anak terlambat datang ke sekolah pada pelajaran ekonomi. Karena saya marah, jadi saya minta sana keliling lapangan, karena kebetulan kalau saya dekat dengan lapangan upacara ya, jadi kalau anak kelas 12 IPA 6 terlambat, saya suruh dia keliling lapangan. Nah, kalau itu maksudnya konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Kenapa? Karena tidak sesuai, tidak nyambung dengan kegiatan yang terjadi. Yang terjadi adalah dia telat masuk pelajaran ekonomi. Maka yang harus saya lakukan, kita harus memberikan sesuatu efek jerah yang berhubungan dengan mata pelajaran ekonomi. Mungkin itu nanti yang garis pembedanya ya antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, kalau hukuman, kalau konsekuensi jelas bahwa merupakan tindakan yang berhubungan dengan kegiatan atau masalah yang dihadapi. Kemudian kita lihat, hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, tapi harus terjadi. Karena itu nanti ada pihak yang memberikan hukumannya gitu ya, ada subjek tertentu. Kemudian di sini kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Perbedaan selanjutnya adalah kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi dan tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Haja Nunun, bahwa penegakan disiplin di sekolah belum tentu sama dengan penegakan disiplin di masyarakat. Itu hukuman namanya. Tapi kalau konsekuensi di sini akan membantu penerapan untuk mengikuti peraturan dalam masyarakat, minimal nilai-nilainya. Jadi murid sudah tahu bahwa kalau ada kesepakatan bersama, ada keyakinan bersama, kita harus bisa melaksanakannya. Itu nanti namanya sebuah konsekuensi.
Nah, dilihat dari dampaknya, kalau hukuman itu dampak pada murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri, dan akhirnya dia akan mengasingkan diri. Sementara kalau konsekuensi di sini, memang murid akan merasa kehilangan hak. Misalnya karena dia telat 10 menit, berarti dia kehilangan haknya 10 menit untuk belajar ekonomi, kan seperti itu. Kemudian ya ada waktu jeda dan time out-nya. Dan waktu 10 menit itu digantikan dengan 10 menit yang nanti mungkin di jam istirahat atau kapan sesuai kesepakatan. Hukuman di sini dibuat oleh guru secara sepihak, sementara konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak berupa nanti kesepakatan. Tadinya saya mau menampilkan puisi, tapi bisa bermasalah lagi, mungkin dilewat aja ya. Nah, di luar hukuman dan konsekuensi, ternyata zaman sekarang itu ada yang lebih keren, yaitu yang namanya restitusi. Kalau pengertiannya nanti di akhir akan saya sampaikan. Tapi apa yang membedakan antara restitusi dengan yang lainnya? Restitusi termasuk pada jenis disiplin positif dengan identitas yang sukses. Restitusi ini merupakan pilihan, memberikan pilihan kepada murid ya untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian di sini dengan restitusi itu akan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang tadi ya. Kalau misalnya setelah menghadapi suatu masalah, maka akan terbentuk karakter murid, dan itu murid pun dengan percaya diri yang tinggi bisa kembali pada kelompok ya, bahkan mengajak orang lain bisa lebih baik lagi seperti itu. Kemudian lagi di sini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, serta murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Karena tadi dia merasa, oh ya Bu, saya harus menghormati orang lain, kemudian saya menjadi orang yang lebih kuat, dan itu muncul dari dalam dirinya sendiri seperti itu. Selanjutnya di sini adalah murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Dan selanjutnya restitusi itu dibuat oleh murid dan guru. Nah, sekarang kita bahas secara alurnya biar kelihatan ya, apa sih tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tadi. Nah, kita lihat di sini ada kebutuhan dasar murid nih ya. Kebutuhan dasar murid yang tidak terpenuhi oleh Kayla, yang pertama di sini adalah rasa kasih sayang dan pengakuan. Kayla tidak mendapatkan kasih sayang di kelasnya, baik dari teman maupun dari gurunya. Bahkan teman-temannya seolah-olah mengasingkan, kemudian dia akhirnya seperti dia kesal gitu kan dengan Kayla yang selalu terlambat. Kemudian posisi kontrolnya kita lihat di sini. Bu guru tadi itu dia berposisi kontrol sebagai penghukum. Dan di sini bagaimana cara penyelesaian masalahnya, dihukum kan. Jadi di hari yang ketiga Kayla tidak hadir, akhirnya anak semuanya satu kelas itu tidak belajar. Seperti itu posisi penghukum. Nah, kemudian tindakan ideal apa sih yang harus dilakukan oleh guru? Nah, yang ideal itu yang pertama ini, guru itu harus berusaha untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan berarti kita yang harus memberikan makan, kita berikan minum, rumah dan lain sebagainya. Tapi guru harus memperhatikan. Pada saat ada seorang anak datang terlambat, ya mungkin ditanya, ya kenapa terlambat. Kita bisa berkoordinasi dengan guru BK-nya, dengan kesiswaan, dengan wali kelasnya mengenai anak tersebut. Sehingga kalau kita memiliki banyak pengetahuan mengenai anak tersebut, akhirnya kita pun bisa memahami mengapa dia berbuat kesalahan. Kemudian posisi kontrol, guru yang hebat saat ini adalah kita harus menuju mengarah kepada posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Jadi kita jangan lagi diupayakan untuk tidak melakukan hukuman, untuk tidak membuat murid merasa bersalah, tetapi bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Ya. Kemudian di sini bagaimana cara penyelesaian masalah? Cara penyelesaian masalah tadi tidak lagi dengan hukuman, mungkin konsekuensi masih boleh, tapi yang lebih tepat adalah restitusi. Dengan cara restitusi itulah maka kita bisa mengajak anak-anak kita, murid-murid kita untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Nah, ini kenapa sih harus restitusi? Kita lihat
baru di sini kepengertiannya bahwa restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goosen tahun 2014. Kemudian di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dia ingin menjadi apa? Saya harus bagaimana supaya jadi orang baik, kan seperti itu. Dan di sini bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Charles Goosen, hampir mirip namanya tapi orangnya berbeda, tahun 1996. Dan ini adalah pengertian restitusinya sudah diarahkan pada pemecahan masalahnya berupa segitiga restitusi. Ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini saya peroleh dari instruktur saya yang kemarin membimbing, yaitu Ibu Dia Sarsiati Rajasa MSc. Nah, apa sih ciri-cirinya restitusi? Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, bagaimana memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu merupakan tawaran dan bukan pilihan. Kita menawarkan, mau memperbaiki enggak? Seperti itu ya. Kemudian lagi di sini, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, menggali potensi dirinya sendiri. Dalam secara garis besarnya nanti murid akan diajak untuk menemukan jati dirinya. Walaupun prosesnya memang tidak cepat, ya pasti melalui proses yang lumayan lama juga. Namun di sini restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan di sini restitusi diri adalah yang paling baik. Jadi yang paling baik ya kalau kita secara pribadi berbuat kesalahan, sebelum diajak untuk melakukan restitusi oleh orang lain, kita merestitusi dulu diri sendiri, seperti itu. Sebenarnya kayak bercermin diri kalau untuk kita mungkin. Di sini restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokusnya bagaimana pembentukan karakter profil pelajar Pancasila itu yang sedang diusungkan ya. Kemudian lagi di sini restitusi fokus pada solusi. Solusinya bagaimana? Dan terakhir bahwa restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Nah ini kita lihat ada langkah-langkahnya. Bagaimana sih caranya untuk melaksanakan restitusi? Ada langkah-langkahnya yang dikenal dengan segitiga restitusi. Saat guru berada pada posisi manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik yang berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang pada akhirnya akan membentuk karakter murid. Nah di sini posisi dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Oke. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita lihat di dalam menstabilkan identitas. Ya, di sini ada yang harus digali dari siswa, yaitu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, dan di sini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi pada saat anak itu berbuat suatu kesalahan, kita menyampaikan hal yang demikian. Atau mungkin bahkan ibu juga misalnya mungkin pernah melakukan hal seperti itu. Atau mungkin ibu juga bisa melakukan yang sama dengan kamu. Jadi nanti identitas mereka akan lebih stabil. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini bisa kita lontarkan pertanyaan dengan begini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, diajak untuk berpikir rasional. Kemudian di sini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Oke. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Dalam menanyakan keyakinan ini, pertanyaan yang mungkin bisa kita sampaikan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Oleh karena itu, keyakinan kelas atau baik sebagai wali kelas maupun keyakinan kelas sebagai guru mata pelajaran itu perlu dulu dibuat pada awal pertemuan, ya. Sebenarnya kalau waktunya panjang itu kita diminta untuk teman-teman semuanya membuat contoh-contoh dari kesepakatan kelas itu yang bagaimana, yang nanti akan diterapkan di kelas masing-masing, baik sebagai guru pelajaran maupun sebagai wali kelas. Itu harus ada seperti itu. Kemudian di sini, pertanyaannya yang bisa muncul di sini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dari situ nanti muncul mungkin lebih jauhnya, jadi ke visi anak tersebut nanti ke depannya dia mau jadi apa gitu, ke depannya seperti itu. Nah, kalau dihubungkan antara langkah-langkah segitiga restitusi, kemudian teori kontrol dan kalimat yang digunakan, ini tadi sudah kita bahas sedikit, cuma lebih lebih jelas lagi mengenai kalimat-kalimat yang digunakannya. Oke, nah ini saya coba kemarin, memang ini yang pernah terjadi, yang pernah saya alami bersama teman saya juga, Pak Caca ya. Ada sebuah kasus di suatu kelas, mungkin tidak usah kita sebutkan kelasnya. Ada yang namanya kasus bullying verbal. Ini yang akhirnya menimbulkan perkelahian di kelas Pak Caca. Oke, di suatu pagi di sini saat pelajaran ekonomi sedang berlangsung, di mana murid sedang melaksanakan diskusi kelompok. Kasusnya begitu ya. Tiba-tiba ada seorang anak, sebutlah namanya Dimas. Nah, kemudian Dimas itu tiba-tiba dia menghampiri Rendra. Dimas tuh gini, dia menyatakan memanggil-manggil nama ibunya Rendra, kayak gitu intinya mah. Dipanggil-panggil gitu kan nama ibunya. Rendra tiba-tiba dari arah yang agak jauh dia langsung lari, mendatangi Dimas, kemudian mau dipukul lah Dimas. Seperti itu. Itu kejadian seperti itu. Kemudian di sini tentu saja Dimas merasa tidak terima ya diperlakukan seperti itu. Hampir terjadi perkelahian di sana, sempat kita lerai, kemudian kita bawa ke sana. Seperti itu. Nah, pada saat kita bawa, apa yang kita lakukan di sini? Mungkin lebih baiknya kita nonton videonya aja ya. Mudah-mudahan lancar nih. Nah, sebelum katanya sebentar lagi di sini pada saat sampai ke suatu tempat gitu kan ditanya Rendra ada apa tadi gitu. Nah, Rendranya nanti menjawab di sini. Oh ya Bu, gini katanya. Tadi Dimas nyebut-nyebut nama ibu saya katanya gitu. Saya kan kesal Bu katanya, nggak terima ibu saya seperti diledek oleh Dimas. Tindakan saya begini. Oh gitu ya, pasti kamu merasa marah, kemudian kesal dan terusik ya jika nama ibu kamu disebut-sebut dengan nada sindiran. Ibu pun sama, pasti akan sakit hati kalau nama orang tua ibu disebut-sebut sama orang lain, istilah seperti diledek kan seperti itu. Jadi kita mengajak bahwa seolah-olah penderitaan dulu. Ini langkahnya menstabilkan identitas. Jadi Rendra yang lagi naik emosinya dia akan agak mulai menurun. Kita nonton videonya aja ya Ibu. Bentar ya. Prosesnya mungkin seperti ini, nanti bisa dilihat. Selanjutnya silakan simak video.
kalian hari ini. Alhamdulillah. Kita absen dulu ya sekarang ya. Tiga, Aden, Ahmad, Aska. Ada Dharma Bu. Baiklah anak-anak semuanya, minggu kemarin kita sudah dibagi kelompok ya, dibagi kelompok mengenai ketenaga kerjaan dan masing-masing kelompok sudah memiliki tugasnya sendiri mengenai apa yang harus dibahas. Nah sekarang saatnya kalian silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing untuk membahas materi yang sudah dibagikan tadi ya, dibagikan kemarin. Nah setelah itu baru nanti kalian presentasikan, oke? Ada apa, Rendra? Masuk tadi ibu tangga ibu saya dengan nama Bismillah. Saya kan jadi kesal, saya marah dan harus solusi Bu. Oh begitu ya. Pasti kamu merasa kesal, marah dan teruskan jika orang tua kamu disebut-sebut oleh Dimas. Ibu juga pasti akan kesal dan marah apabila ada yang menyebut-nyebut nama ibu dengan ada sindiran seperti itu. Kemudian tadi kamu melakukan apa? Pikir panjang, saya langsung datangin Dimas. Lalu saya menapanya. Oh begitu. Pasti kamu melakukan hal seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, masih saya diam saja. Kan ibu saya yang melahirkan dan merawat saya. Yang sindir lagi Mas, saya tidak terima Bu. Wajarlah. Kamu mempertahankan sesuatu yang penting dalam hidup kamu. Mempertahankan harga diri itu merupakan sesuatu yang penting buat kamu. Tapi untung juga sih kamu tidak tertunda untuk kegagalan. Hanya berusaha untuk menangkan Dimas kan? Ya Bu, saya masih bisa bersabar. Kalau tidak lanjutkan kalau terakhir. Padahal saya sudah sangat bersama dengan Dimas. Saya pasti akan membela ibu saya Bu. Iya, pasti iya. Tapi kamu bisa mengendalikan emosi dan bersabar dengan tidak melanjutkan perkelahian. Kamu memilih untuk tidak berbuat yang lebih parah lagi, bukan? Enggak Bu, saya tidak mau musuh. Saya tidak mau berkelahi dengan siapapun. Saya lelah Bu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang telah berusaha untuk menangkap Dimas. Tindakan itu kira-kira sesuai nggak ya dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama? Sebenarnya saya sangat menghargai orang lain. Saya berusaha untuk bersikap santun dan berkata sopan. Karena tadi saya emosi, jadi sikap itu saya tidak tunjukkan. Apakah kamu yakin menghargai orang lain, bersikap santun dan berkata sopan itu penting buat kamu? Ya, setuju. Kita perlu saling menghargai, perlu berkata sopan dan bersikap santun. Namun ingat, ada juga keyakinan yang harus kita sepakati yang perlu kita jadikan sebagai jalan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih memanggilkan emosi dan bersabar dan mengambil waktu tidak untuk saya berpikir lagi sebelum melakukan suatu tindakan. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Siapa saya bersedia? Kalau kamu memperbaiki masalah ini, maka kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang sabar, bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Saya merasakan bahwa bisa sabar dan menangkan emosi. Bagaimana dengan kamu, Dimas? Apakah benar yang telah dikatakan oleh Rendra itu bahwa aku telah menyebut-nyebut nama Ibu Rendra dengan nada sindiran? Ya Bu, saya tidak sengaja melakukannya. Saya akan mencoba sendiri dan minta maaf pada Rendra. Baiklah kalau begitu, Rendra, apakah kamu bersedia untuk memaafkan Dimas? Saya bersedia untuk memaafkan Dimas. Baiklah, kalau begitu sekarang silakan kalian saling bermaafan dan segera kembali ke kelas untuk menyelesaikan. Tetap semangat ya. Siap Bu. Saya enggak. Saya juga tidak. Ya, itu hanya contoh saja. Hanya contoh kasus saja. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah sering melaksanakan itu dan
sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu di dalam menyelesaikan masalah. Saya di sini hanya menyampaikan inilah teorinya. Padahal prakteknya yakin Bapak Ibu sudah lebih hebat. Nah, ini kumpulan dokumentasi saat menyelesaikan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini ada videonya, tanggapan dari murid ya. Video lagi Pak Jun. Ya pokoknya ya benar. Ya intinya mereka tanggapannya positif lah ya. Dengan ini kenyataan dan secepat kilat mereka bisa berpelukan kembali, kemudian sekarang sudah bersahabat lagi seperti itu. Dari apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Jun juga oleh saya barusan, ini semua rangkumannya adalah ini reflektifnya. Oke, materi yang tadi kita bahas semua adalah mengenai budaya positif. Bagaimana teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Geiser di sini bahwa Anda atau kita di sini sebagai pendidik atau guru ini tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu pun berlaku baik untuk guru maupun untuk murid. Sehingga murid pun sebenarnya tidak bisa dikontrol secara sepenuhnya oleh guru. Jadi bagaimana peran guru kita mengingatkan supaya murid bisa mengontrol dirinya sendiri, menemukan jati dirinya. Kemudian di sini selanjutnya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh murid itu pasti bertujuan dan beralasan. Sehingga kita sebagai guru tidak boleh langsung menjudgment ya seperti itu. Nah ini dilihat dari motivasi seseorang melakukan sesuatu. Ada orang yang melakukan sesuatu itu motivasinya bisa jadi tiga yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga, seseorang melakukan itu adalah memang benar-benar berasal dari dalam dirinya untuk melakukan suatu hal yang baik seperti itu. Itu motivasinya. Kemudian motivasi tersebut nanti akan didukung dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang universal itu banyak ya, seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab. Tetapi sekarang kita lebih mengarah pada nilai-nilai kebajikan universal dalam bentuk karakter profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, dari karakter profil pelajar Pancasila itu kita bisa buat yang namanya keyakinan kelas untuk disepakati bersama. Nah, kemudian di sini dari teori kontrol di sini adalah ada di dalam menyelesaikan masalah kita harus menerapkan mode berpikir win-win solution ya, atau menang-menang. Kemudian adanya kolaborasi ya dan konsensus yang nantinya akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti akan menentukan pada kita sebagai guru akan menjadi posisi kontrol kita yang mana dari yang kelima tadi ya. Nah, posisi kontrol yang diharapkan kita sebagai manajer dan juga kita bisa menerapkan segitiga restitusi pada saat menyelesaikan permasalahan seperti itu ya. Dan yang terakhir di sini bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap murid itu adalah unik, berbeda juga. Nah, sehingga kita di dalam memperlakukan murid jenjang yang berbeda, orang yang berbeda, tentu saja perlakukan dengan cara yang berbeda sesuai dengan keunikannya masing-masing seperti itu. Tentu saja mengikuti dari memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia seperti itu. Nah, ini adalah refleksi yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah saya pelajari di dalam pendidikan, bahwa di sini restitusi itu merupakan solusi ya, solusi yang bisa diambil oleh kita sebagai guru di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Kita tidak lagi mengambil hukuman ataupun konsekuensi ya, seperti itu.
Nah, rencana perbaikan untuk implementasi di sini kedepannya saya secara pribadi akan selalu berusaha menerapkan segitiga restitusi dalam setiap menghadapi permasalahan murid saya seperti itu. Kemudian sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu untuk pemaparannya. Seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan bahwasannya dari 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah dan manajer, yang paling bagus untuk diterapkan sebagai posisi guru yaitu sebagai manajer. Dan juga dari cara penegakan disiplin sekolah itu ada 3 cara, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan yang paling tepat untuk dilakukan dan diterapkan pada masa sekarang ini adalah restitusi, karena restitusi membentuk karakter murid menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, sebab murid belajar dari kesalahan. Begitu Ibu ya. Alhamdulillah, rupanya pematerian tadi sudah Ibu Adi sampaikan. Barangkali dari peserta ada yang ingin menanyakan mengenai materi yang sudah Ibu Adi sampaikan, dipersilakan untuk 2 penanya mungkin untuk sesi sekarang. Silakan Bapak Caca dan Ibu Erna. Baik, Bapak Caca terlebih dahulu untuk bisa memberikan pertanyaan. Nanya bayar gocek loh. Dibayar lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ati, saya Pak SKS dapat ilmu dari modul 1.4 tentang budaya Indonesia. Saya tadi melihat dan mendengar mengenai kontrol guru terbagi 5. Di antaranya ada penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, membuat merasa bersalah, dan manajer. Sebelum ini saya pernah mengutarakan kontrol guru itu di tingkat PDAM dulu, yaitu pantau, dampingi, apresiasi, dan muliakan. Sebetulnya ini sudah masuk ke tim manajer, guru sebagai manajer, karena di sana tidak ada hukuman di sana, karena kita sebagai guru memantau anak, kemudian kita juga mendampingi permasalahan anak, kemudian kita juga harus mengapresiasi apa yang dilakukan SMA 3 hari ini, itu sudah masuk ke apresiasi. Media sosial kita penuhi dengan mengapresiasi apa yang anak capai pada titik hari ini. Itu adalah fungsi-fungsi kontrol guru kita sudah melakukan. Kemudian memuliakan, tidak ada anak yang berdosa. Saya memandang anak masuk sekolah ini adalah anak-anak suci sebetulnya, yang masuk rumah ibadah pendidikan. Malahan kita yang lebih banyak. Tidak, saya memandang bahwa anak itu tidak ada yang lebih mulia dari anak didik, peserta didik. Artinya ketika ada hukuman terlalu berat, kemudian hukuman itu sepihak, saya merasa hati saya itu tidak memberikan. Makanya saya selalu menerapkan PDAM, pantau, dampingi, apresiasi, dan mulia. Itu pun sudah saya rasakan anak lebih dekat, karena saya tidak pernah menghukum, tetapi pada dasarnya saya juga kadang menjadi manajer. Ketika Bu Ati kasus tadi di Mas dan Rendra itu ketika dibawa ke siswaan, saya akan bilang nih, mana baik jauh. Artinya harus ada pendobrak dan harus ada penyelesaian. Ternyata hari itu pun mereka berpelukan. Selesai hari ini mereka baik-baik. Mungkin itu pengalaman best practice saya di SMA 3. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin dilanjut saja ya. Terima kasih Bapak Caca. Selanjutnya mungkin dari Ibu Erna. Silakan Ibu untuk dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Rika sebagai moderator yang telah
memberikan kesempatan kepada saya. Tadi saya menyimak sedikit Bu Ati mengatakan bahwa setiap siswa yang lahir atau setiap anak yang lahir ke bumi ini adalah unik, gitu ya. Kemudian tadi juga kalau saya tidak salah menyimak dan tidak salah mendengar, Bu Ati mengatakan bahwa kita itu harus memperlakukan anak itu berbeda, karena setiap anak tentu saja kembali ke unik tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana jika di kelas yang kita bina atau kita ngajar di kelas tersebut, gitu ya. Nah ini karakternya berbeda. Kalau tadi kan hanya yang dicontohkan yang berantem saja, begitu ya, yang sedikit bersih tegang sehingga diselesaikan dengan restitusi tadi. Nah sekarang bagaimana caranya kita sebagai guru untuk membina siswa kita ketika di dalam kelas itu dengan karakter yang berbeda tapi satu kelas, sehingga penanganannya harus seperti apa? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna untuk pertanyaannya. Mungkin Ibu bisa langsung dijawab saja. Terima kasih Bu Rika. Sama, terima kasih Pak Caca. Saya juga mengapresiasi Pak Caca sebagai staf siswaan yang suka selalu mendampingi pada saat guru atau murid menghadapi suatu masalah. Terima kasih ya Pak Caca. Terima kasih juga, di sini ada materi baru juga nih dari Pak Caca, PDAM ya. Terima kasih. Insya Allah mungkin kita juga kalau ada hal yang positif yang baik mungkin kita bisa laksanakannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Erna di sini ya. Benar Bu Erna bahwa ini bukan kata saya ya. Saya dikutip dari dasar-dasar filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara di sini, bahwa setiap anak itu adalah unik. Itu benar. Kemudian di sini dan kita harus perlakukan anak berbeda. Seperti yang gini, kata Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibaratkan petani. Iya, guru itu ibarat petani. Petani padi, maka harus memperlakukan padi seperti padi. Jangan memperlakukan padi seperti jagung. Karena yang kita hadapi adalah padi, maka kita harus memperlakukan padi dengan seharusnya padi itu berada di mana. Kalau tanahnya harus bagaimana, unsur haranya harus bagaimana, bibitnya harus bagaimana, dan kita harus melakukan seperti apa. Tentu saja berbeda dengan saat kita punya tanaman jagung. Menghadapi padi dan menghadapi jagung harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Itu titipan materi dari filosofis Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kemudian realnya bagaimana kita di kelas. Nah, di sini tentu saja memang kalau agak ribet dan mungkin memang ribet, dan itu mungkin tugas kita aja. Tugas kita, dimana kita tadi dengan posisi sebagai manajer kita bisa melihat, kita bisa mencari banyak informasi mengenai anak tersebut. Apakah di dalam satu kelas itu ada anak yang bermasalah? Tentu saja kita tidak boleh langsung judgement memberikan hukuman atau apapun itu, tidak. Tetapi kita kumpulkan dulu berbagai informasi supaya kita bisa melakukan yang namanya mengembalikan identitas anak. Ya, koordinasi dengan kesiswaan, dengan BK, dengan wali kelas, seperti itu. Bagaimana anak ini mungkin dari sana bisa tergali latar belakangnya apa, sehingga kita bisa menyalami, oh anak itu ternyata butuh kebutuhannya apa, oh anak itu ternyata harus butuh kasih sayang, oh anak itu ternyata punya masalah di rumah dan lain sebagainya, seperti itu. Kita memang tidak diharapkan untuk masuk ke dalam lingkungan rumah mereka, tetapi kita di sini kita harus bagaimana supaya anak itu merasa nyaman sehingga dia bisa menemukan identitasnya, akhirnya bisa menggali, menemukan sendiri, memecahkan masalahnya itu, dia menemukan sendiri pemecahan masalahnya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau masalahnya klasikal? Kalau masalahnya klasikal, kembali di sini bahwa oleh karena itu guru itu harus diupayakan membuat yang namanya keyakinan kelas. Oleh kelas pada saat pertama awal pembelajaran itu harus ada keyakinan kelas, dan itu kalau bisa dipampang di kelasnya. Ini keyakinan kelas MIPA 1, keyakinan akan berbeda mungkin keyakinan kelas dengan kelas MIPA 2 dan lain sebagainya. Ditandatangani oleh semua siswa dan oleh guru, boleh disetujui oleh Wakasek, kurikulum kesiswaan dan semua Wakasek serta kepala sekolah. Itu dianjurkan kalau bisa seperti itu. Begitu pun dengan guru mata pelajaran, buat dulu yang namanya keyakinan kelas saat awal pembelajaran. Supaya apa? Supaya anak minimal dia melakukan konsekuensi minimal. Dan kita juga ada kontrol, jadi guru tidak lagi tadi langsung capok, oh nggak ada yang seperti itu zaman mereka belajar Ibu Hajar. Izin seperti itu.
Jadi mungkin kita ya dengan cara restitusi mungkin kita lebih bisa mengendalikan diri. Marah mah marah, masa sih di kelas ada yang berantem pasti marah, tapi pada saat kita mengajak siswa atau murid untuk mengendalikan diri, otomatis kita juga mengendalikan diri kita sendiri. Gimana caranya supaya kita tidak marah dengan ulah siswa? Udah jelas siswa teh sama dan kita tidak ampek gitu marah. Tetapi bagaimana kita mengontrol diri sendiri? Tadi kan restitusi yang baik adalah restitusi diri sendiri. Sebelum kita mengajak murid untuk melakukan restitusi dulu diri kita sendiri. Ada jeda waktu tadi saat terjadi kasus dengan pemecahan masalah, ada jeda waktu, mungkin kita bisa introspeksi diri dulu, bercermin diri dulu, tarik nafas, ya istighfar, dengan supaya emosi kita tidak membludak, dibawa ke tempat yang lain, kemudian diselesaikan masalah di sana. Kita hanya menggali apa yang mereka inginkan sampai nanti siswa menemukan solusinya sendiri sebenarnya. Itu yang disebut dengan restitusi. Mungkin seperti itu Bu Erna. Diharapkan tidak puas, nanti mungkin kita belajar bersama. Terima kasih, mungkin demikian Bu. Baik Ibu Ade, terima kasih untuk jawabannya, ya luar biasa. Semoga seperti apa yang tadi Ibu Ade sampaikan, semoga tidak puas ya Ibu dan Bapak, karena nanti setelah ini bisa berdiskusi kembali. Baik Ibu dan Bapak, rupanya jawaban dari narasumber kita itu merupakan pemaparan terakhir yang disampaikan pada acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang telah menyampaikan pematerian yang luar biasa. Oleh karena itu boleh sekali lagi saya minta tepuk tangannya untuk narasumber kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita semua telah sama-sama mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, juga motivasi baru yang tentunya memberikan manfaat yang luar biasa untuk bekal kita dalam membangun pendidikan dan mencetak generasi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Ibu dan Bapak sekalian, sudah tiba saatnya kita berada di penghujung acara. Untuk itu saya memohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang tidak disengaja. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Rika Latina Laras, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dan Bapak sekalian, acara demi acara telah kita lalui bersama. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber, Bapak Junaidi SPD dan Ibu Atis Tiasi MPD yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif kepada kita semuanya. Terima kasih juga kepada moderator kita, Ibu Rika Latina Laras SPD yang telah memandu acara pada siang sampai sore hari ini. Kepada semua peserta, Ibu dan Bapak luar biasa hebat, semuanya bersemangat sehingga sampai sore hari ini masih penuh ruangan ini. Sebagai notulis pada sore hari ini, Ibu dan Bapak, semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita laksanakan sehingga menjadi amal jariah dan ladang pahala bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Saya sebagai pembawa acara, sebelum undur diri, mari kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang pertama, yaitu diantaranya seperti ini kasusnya saat pembelajaran pada ekonomi sedang berlangsung. Di sini ada murid yang sedang berdiskusi. Tiba-tiba ada seorang murid yang langsung mendatangi murid yang lain dan di sana terjadi perkelahian. Nah, di sini tentu saja untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di dalam film pendek yang akan disaksikan sebagai berikut ini. Tapi sebelumnya untuk prosesnya mungkin seperti ini nanti bisa dilihat. Selanjutnya silahkan simak video berikut ini.
wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kita absen dulu ya sekarang ya. S3, Aden, Ahmad, Aska. Baiklah anak-anak semuanya, minggu kemarin kita sudah dibagi kelompok ya. Dibagi kelompok mengenai ketenaga kerjaan dan masing-masing kelompok sudah memiliki tugasnya sendiri mengenai apa yang harus dibahas. Nah sekarang saatnya kalian silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing untuk membahas materi yang sudah dibagikan tadi ya, dibagikan kemarin. Nah setelah itu baru nanti kalian presentasikan, oke? Maryam. Dimas, ikut turun ibu sekarang. Ada apa, Rendra? Dimas, Bu, tadi menyebut-nyebut nama ibu saya dengan nama disindiran. Saya kan jadi kesal, saya marah dan merasa terusik, Bu. Oh begitu ya, pasti kamu merasa kesal, marah dan terusik kan jika orang tua kamu disebut-sebut oleh Dimas. Ibu juga pasti akan kesal dan marah apabila ada yang menyebut-nyebut nama ibu dengan nada sindiran seperti itu. Kemudian tadi kamu melakukan apa? Aku pikir panjang, saya langsung datangi Dimas, lalu saya menamparnya. Oh begitu, pasti kamu melakukan hal seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Ya iyalah Bu, masa saya diam saja? Kan ibu saya yang melahirkan dan merawat saya, yang disindir oleh Dimas. Saya tidak terima, Bu. Wajarlah, kamu mempertahankan sesuatu yang penting dalam hidup kamu. Mempertahankan harga diri itu merupakan sesuatu yang penting buat kamu. Tapi untung juga sih kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya berusaha untuk menampar Dimas kan? Iya Bu, untung saya masih bisa bersabar dan tidak melanjutkan perkelahian. Padahal saya sudah sangat kesal sama Dimas. Saya pasti akan membela ibu saya, Bu. Iya, pasti iya. Tapi kamu bisa mengendalikan emosi dan bersabar dengan tidak melanjutkan perkelahian. Kamu memilih untuk tidak berbuat yang lebih parah lagi, bukan? Enggak lah Bu, saya gak mau punya musuh. Saya gak mau berkelahi dengan siapapun. Saya lelah, Bu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang telah berusaha untuk menampar Dimas. Tindakan itu kira-kira sesuai nggak ya dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama? Sebenarnya saya sangat menghargai orang lain. Saya berusaha untuk bersikap santun dan berkata sopan. Karena tadi saya emosi, jadi sikap itu saya tidak tunjukkan. Apakah kamu yakin menghargai orang lain, bersikap santun, dan berkata sopan itu penting buat kamu? Yakin, Bu. Ya, setuju. Kita perlu saling menghargai, perlu berkata sopan dan bersikap santun. Namun, ingat, ada juga keyakinan yang harus kita sepakati, yang perlu kita jadikan sebagai jalan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih mengambilkan emosi dan bersabar, dan mengambil waktu jeda untuk saya berpikir lagi sebelum melakukan suatu tindakan. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Siap, Bu, saya bersedia. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, maka kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang sabar, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain, Bu. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Saya merasakan kenyamanan, bangga bisa bersabar dan menahan emosi. Bagaimana dengan kamu, Dimas? Apakah benar yang telah dikatakan oleh Rendra itu bahwa kamu telah menyebut-nyebut nama Ibu Rendra dengan nada sindiran? Ya, Bu. Saya tidak sengaja melakukannya. Saya akan introspeksi diri dan minta maaf pada Rendra. Baiklah kalau begitu. Rendra, apakah kamu bersedia untuk memaafkan Dimas? Saya bersedia untuk memaafkan Dimas. Baiklah, kalau begitu sekarang silahkan kalian saling bermaafan dan segera kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Siap, Bu. Saya Rendra. Sorry juga, Dim. Siap. Yuk, ke kelas. Yuk.
Disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi oleh Bu Ati untuk menyelesaikan masalah saya telah berhasil dan efektif. Saya jadi belajar untuk menjadi orang yang bersabar, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Kami pun telah kembali bersahabat, ya kan Dim? Iya Dan. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Caca yang kita cintai dan kita sayangi. Tadi sudah Bapak Caca mendengarkan pemaparan dari Bu Ati dan Pak Junet ya. Sekarang bagaimana tanggapan Bapak tentang yang tadi materi yang telah disampaikan oleh Bu Ati dan Pak Junet? Silakan Bapak Caca. Terima kasih Gradien, terima kasih semuanya, terima kasih seluruh guru SMA 3 Kota Sukabumi. Terutama terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu ke dua narasumber hebat, Bu Ati dan Pak Junet. Hebat sekali. Bapak hari ini dapat 8 SKS, 4 SKS dari Pak Junet, 4 SKS dari Bu Ati. Modul 1.4 mengenai disiplin positif itu emang betul. Kita sering melupakan apa itu disiplin. Kadang-kadang anak lupa, orang tua lupa. Jadilah masalah. Hari ini Pak Junet dan Bu Ati menjelaskan dengan jelas, ya, dengan terang benderang bahwa apa yang kita lakukan selama ini di SMA 3 telah menjadi disiplin positif. Restitusinya banyak. Tadi contoh masalah Dimas dan Rendra, Bapak merasakan sekali. Ketika Bu Ati membawa anak itu ke ruang kesiswaan, Bapak bilang apa? Saya kamu ditampar. Artinya Bapak menjadi penghukum. Belum tentu Dimas dan Rendra itu salah dua-duanya. Ternyata setelah dipaparkan oleh Bu Ati, oh ini adalah disiplin positif, restitusi itu. Makanya kita bareng-bareng para guru SMA 3 Kota Sukabumi, dampingi, pantau, apresiasi dan muliakan anak kita. Karena Bapak berkeyakinan bahwa anak SMA 3 Sukabumi itu lebih dari segalanya. Tidak ada yang berharga di dunia ini selain anak didik. Terima kasih. Gradien, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.